Ada orang lain yang konsultasi setelah dibuka. Saya tuh awal rame, setelah itu kok sepi dan seperti itu. Nah, sepinya itu di mana? Nah, ini yang Mom akan ungkapkan. Selamat sore, Mam. Kita Sore. dari KOPEN. Saya Lukas, ini Mbak Christine ya. Jadi maksud kedatangan kita kemari itu pengen ini ngobrol perihal apa ya? Kita kan sebagai orang Indonesia, budayanya kan budaya orang timur gitu. Kalau kata orang kan selalu apa ya, berkaitan dengan hal-hal yang spiritual gitu kan, secara agama ataupun kepercayaan di satu daerah masing-masing atau di suatu tempat gitu ya, Mam. Mam V ini punya banyak cerita dan hal yang bisa dibagi kalau berkaitan dengan kesehatan spiritual. Jadi lebih ini sih kayak sebenarnya seberapa berpengaruh sih gitu loh tentang spiritual dalam selama kita berkegiatan, menjalani kegiatan lah tadi usaha atau kehidupan sehari-hari gitu kan. Seberapa besar efeknya gitu loh. Jadi kalau untuk secara ininya spirit di kehidupan sendiri ya, spirit di kehidupan sendiri itu sebenarnya tidak ada yang susah dan tidak ada yang jelek itu. Hanya kadang-kadang ya manusiawi kadang-kadang merasa aku kok kurang ini, kok kurang itu, berarti ada yang jelek, ada yang baik, itu pasti kayak gitu loh. Tapi kalau dasarnya itu kita dasarkan bagian yang dalam perjalanan itu ada yang tidak baik, nah itu tuh sebenarnya proses yang harus ya dihadapin, yang harus dijalanin, dan harus kalau memang sudah bagus yang harus dijaga. Yang penting itu satu, semua sudah bisa memprinsipkan satu kondisi itu pada dasar itu sebenarnya tidak ada yang tidak baik. Jadi kan memang secara akhirnya merasa ada yang kurangnya secara kadang-kadang dalam tanda kutip kalau untuk usaha atau bentuk usaha atau pekerjaan atau apapun itu kadang-kadang diinikan, ini auraku bagaimana, auranya bagaimana. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya jadi limpahan pertanyaan-pertanyaan biasanya di setiap momen apapun itu dipertanyakan, kadang dipertanyakan pada diri sendiri, pada orang lain, dan mungkin pada orang-orang yang lebih punya talenta. Kalau ya ini berkaitan karena KOPEN kita mengulas tempat ngopi gitu ya. Ya, pengalaman saya juga tempat kopi itu banyak yang itulah tadi masalah aura-aura begitu ya. Kadang wah, masa salah nih pilih tempat di sini nih. Di sini tuh begini secara spiritual gitu, atau harusnya ada sana, ada sini gitu ya. Atau dulu zaman saya pernah ini ngelola warung di daerah Waitasim. Wah, Mas, kalau buka di sini nih surem, Mas, paling nggak nyampe setahun tutup, Mas. Angker soalnya begitu kan. Tapi ternyata ya bisa bertahan gitu kan. Jadi kalau misalkan ya itu berkaitan kayak pemilihan tempat apa gitu, kalau apakah memang sebelum usaha kita harus melihat secara spiritual dulu lokasinya gitu loh, nggak cuma menilai wah tempat ini strategis gitu. Ya sebenarnya kalau untuk usaha itu sendiri, apalagi seperti contohnya coffee shop yang sudah merajalela di Jogja ini ya, yang luar biasa itu. Pertama sebenarnya itu selepas dari sisi ini dulu ya, jadi sisi yang bisa kita tonjolkan itu pangsa pasar. Itu pangsa pasar pasti kan. Nah, dari situ terus apa yang akan kita suguhkan atau kita bisa nikmatkan ke orang lain ya, di sisi itu. Tapi kalau secara spiritualnya sendiri sebenarnya itu memang bisa dilihat dari sejauh mana aura ini bagus atau kurang atau tidak baik. Nah, itu bisa jadi ke pemiliknya, ke tempatnya. Tapi kalau garis besar pada dasar itu di tempat, ada tempatnya. Kurang apa, kurang ini, seperti tadi Mom bilang tidak ada keadaan yang tidak baik, semua baik. Jadi gini, kalau Mom melihat ini ada tempat, ini bagus kayaknya, seperti tadi Mas bilang tadi, oh di sini tempatnya bagus, ini suram begini-begini. Yang suram itu kalau kita perbaikin atau kita baikkan itu akan jauh bisa lebih baik. Nah, itu secara dilihat dari pandangan spiritualnya ya, bisa seperti itu.
Berarti itu pandangan manusiawinya di mana Manusiawi. merasa tidak baik Ya, atau baik atau ya. baik sekali, Ya, padahal ya, pada semua keadaan itu bisa kita buat itu menjadi baik. Menjadi kalau, baik. kalau kita perbandingannya adalah baik dan tidak baik gitu ya, berarti ya betul, Mam ya. betul. Soalnya orang kadang suka aneh gitu kan, wah nggak bagus mas tempatnya sini, udah berapa ratus kali orang buka usaha gitu nggak ada yang berhasil Ya, gitu kan. biasanya umumnya begitu. Terus akhirnya jadi tempatnya nggak laku-laku Ya. gitu kan, karena orang udah Terus akhirnya tersugesti kan. Nah, memang biasanya itu ada satu keadaan-keadaan yang mensugesti keadaan itu tidak baik, nah itu loh. Nah itu yang harus benar-benar di up untuk lebih diperbaikin seperti itu. Apalagi kalau orang buka baru terus rame seperti ini, orang terus langsung berpikirnya wah ini pakai itu, pakai apalah, nah segala macam itu yang kadang-kadang nggak bisa pas ya untuk diterima. Kadang kalau ngeliat tempat baru langsung rame, wah ini perewangannya kuat ini Ya, pasti ya, gitu kan, ya, anggapannya ya, kan betul, kalau orang betul, Jawa betul. kan, ya meskipun ada juga yang pakai perewangan dan enggak gitu kan. Berarti itu salah satu juga usaha memperbaiki atau menjadikan itu lebih baik bagi Ya. ownernya gitu mungkin Ya, ya, Mam ya, ya. ya. Dengan dia kan berusaha juga, Ya, apakah ya. itu menambahkan apa Ya, seperti ya, apa, ya, berarti itu betul. kan dia menambah untuk menjadi lebih baik Mm-mm. dalam sudut pandangnya dia, Ya. begitu ya. Ya. Berarti kalau konteksnya tempat usaha, misalkan tadi yang sudah dianggap, wah ini lokasinya jelek lah secara apa ya, mungkin anggapan orang tadi angker Ya, atau apa gitu ya, ya. ya, ya. Sebenarnya berarti itu bisa kita minimalisir gitu Sangat ya. bisa. Artinya tidak mutlak suatu tempat itu berarti negatif loh. Pokoknya tidak boleh di sini. Ya. Artinya tidak seperti itu ya, Mam ya. Enggak. Selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Sangat. memperbaiki. Ya, betul. Baik. Nah, kalau misalkan kayak ya mungkin ada beberapa kepercayaan yang bilang, ini kalau lokasinya di sini nanti pintu utamanya harus hadap kemana, terus harus mungkin dari pintu utama sampai misalnya ada taman sampai taman belakang itu harus kosong jadi satu jalur biar aliran rezekinya lancar gitu. Ya. Itu Ada juga, gimana tuh? ada yang juga, begitu? ada juga yang kondisi seperti itu, dan apapun yang disuges, secara apapun yang disuges, misalkan nih ya, mom sebagai orang yang punya talenta yang bisa melihat ada kondisi-kondisi ini bagus atau tidak bagus kayak gitu. Nah, sepanjang itu disugestikan bagus, itu nggak masalah. Tetapi kalau disugestikan tidak bagus, contohnya seperti ini, misalkan ada kafe yang ada 3 pintu, 1, 2, 3, JJ 3, itu sugestinya pasti tidak bagus. Nah, supaya bagus bagaimana? Nah, itu harus benar-benar ditengahin, atau dikasih sketsa kek, atau dikasih apa kek. Nah, hal yang seperti itu masih sangat bisa diantisipasi. Untuk tidak harus digempur, dibuang. Iya, kalau orangnya punya uang untuk gempur itu, kalau enggak. Nah, itu sebenarnya semuanya itu bisa dijadikan bisa dikondisikan bagus atau lebih bagus dan tanpa sugesti yang tidak bagus. Complicated gitu kalau anak-anak zaman sekarang gitu kan. Ya. Maksudnya kita harus mengatur secara ya udah fisik bangunannya begini, tapi ternyata secara spiritual berbeda dengan yang kita bangun gitu kan. Ini harusnya Ya. nggak ada nih di sini gitu ya. Ya, betul. Atau lebih populernya kan ya arah mata angin ya, Feng Shui itu kan ya seperti itu kan. Ya. Kalau ini tidak merubah arah mata betul. anginnya, ya seperti itu ya, Mam ya. Ya, betul. Itu kan lebih ke seperti ilmu alam yang sudah seperti memang ada tangga 3 tidak boleh. ya seperti itu. karena memang ada filosofinya di belakang Ada, itu ya, Mam ya. Bukan ada. berarti nanti kenapa gitu, Ya. tidak ya, Mam ya. Karena nggak selalu melulu kalau spiritual kan seperti kepercayaan. Tapi Betul. kalau setahu saya Feng Shui itu kan ilmu ya, Mam ya. Ilmu. Artinya kayak seperti bangun tidur itu kasur kayak seperti kaca tuh jangan di depan kasur gitu ya, Mam ya. Karena betul. kalau baru bangun tidur kan auranya kita kan mungkin jadi tidak fresh gitu harinya. Ya, terus seperti kalau di tempat usaha jangan ada di depan itu pohon yang merambat seperti itu, seperti bougainville atau daun-daunan yang merambat itu kan sebenarnya pantangan itu. Tapi ya kalau itu bagian dari art atau keindahan dari sang pemilik sendiri juga memikir tidak ada salahnya. Bukan berarti terus acuan satu yang nggak bagus terus semua akan melibatkan semuanya jadi nggak bagus, juga enggak juga. Kalau begini, Mam, biasanya kan ada percayaan mengenai elemen. Kalau bisnis kopi atau ini kan berkaitan dengan dapur, api ya. Api. Begitu ya. Artinya apakah ada orang-orang tertentu yang cocok sekali, ada orang-orang tertentu yang tidak cocok, atau ini masih bisa dikondisikan? Masih sangat bisa dikondisikan. Itu kan elemennya api sama air kan di sini. Api sama air. Nah, kalau elemen api sama air itu bagian dari bisnis ini sebenarnya paling bagus kayak gitu. Kecuali berdiri sendiri ya dengan elemen api-api aja. Terus di sini api-api aja atau air. Nah, itu baru dilihat situasi atau kondisi tempat. Tetapi kalau sebenarnya elemennya 2 itu dipersatukan, itu bagus sekali sebenarnya.
Berarti balance ya, Iya, berarti dalam balance, iya. elemennya dia balance. Sangat Artinya balance. mungkin kadang-kadang ada kepercayaan orang-orang tahun sekian itu harusnya usahanya elemen ini, orang-orang kelahiran tahun sekian itu elemen ini seperti itu. Berarti itu masih bisa dikondisikan ya Mas masih ya? sangat bisa dikondisikan. Artinya konsultasi seperti ini dalam usaha spesifiknya untuk industri kopi ya Mom ya, atau bisnis coffee shop lah ya kita spesifik sekali. Apakah penting konsultasi dulu atau di pertengahan jalan kita konsultasi untuk hal yang mencakup seperti ini? Ya, itu kembali lagi senyaman pemilik atau senyaman owner ya kayak gitu. Karena kondisi apapun kan kita tidak mungkin misalnya nih sebelum dibuka itu juga bagus, sesudah juga bagus. Jadi lebih bagusnya itu dibilangnya kalau semuanya nanti berjalan seperti yang diinginkan kan gitu. Jadi sebenarnya belum buka itu ada dikonsultasikan bagus, setelah dibuka pun juga bagus. Dalam artian gini, seperti mau melihat ketika seseorang bertanya, saya mau buka coffee shop seperti ini ya, seperti itu. Terus mau melihat tempat, di tempat ini mau melihat, oh ini ada orangnya bagus sekali, kuat sekali, mau bilang seperti itu, buka aja, nggak masalah. Tetapi ada yang orang lain yang konsultasi setelah dibuka, saya tuh awal rame, setelah itu kok sepi dan seperti itu. Nah sepinya itu di mana? Nah ini yang mom akan ungkapkan. Bisa jadi di kondisi dari usahanya sendiri yang tidak cocok, atau memang dari tidak cocok supaya bagaimana lebih bisa cocok, atau memang tempatnya itu benar-benar kalau mom lihatnya harus komplikated. Jadi tidak bisa menyalahkan tempatnya saja, tidak bisa menyalahkan juga ininya juga seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang sebenarnya simpelnya kondisi kualitas yang disuguhkan menurun gitu Ya, ya, atau betul, mungkin SDM-nya betul. tidak ramah, Ya, itu kan itu sangat-sangat ya, berpengaruh sebenarnya ya Mom ya. sangat. Bukan cuma dari Bukan spiritual. cuma- Tapi kalau misalkan gini, ya ini spesifiknya warung kopi gitu ya. Ya. Apakah semua tempat lokasi itu cocok untuk dijadikan warung kopi gitu? Secara apakah memang ada aura khusus yang cocok, ada yang ini nggak cocok sama sekali, atau oh ini ada yang lumayan cocok lah bisa ditingkatkan gitu? Kalau untuk dipertanyakan untuk tempat dimanapun sebenarnya cocok-cocok saja. Nggak ada yang tempat yang tidak cocok. Itu aja ya, hanya tadi kadang-kadang terus karena sang pemilik itu mendengar dari sana, wah jadi nah itu loh, nah itu yang sebenarnya harus yang benar-benar harus digaris bawahin kan. Kecuali kalau memang saya mau bikin coffee shop atau warung kopi atau apapun yang berhubungan itu ya, ini baiknya bagaimana, pasti kalau itu dipertanyakan sama mama baiknya baik semua. Hanya kadang-kadang kalau secara yang tidak kelihatan itu kita bisa melihat, oh di situ ada ini, di situ ada itu, di situ. Sebenarnya itu juga tidak perlu terus orang takutkan, terus dibuang, terus diapakan, itu tidak perlu. Yang penting satu kita kuatkan niat untuk membuka itu, satu kuatkan niat. Yang kedua kan juga pasti punya harapan-harapan baik ya. Dengan harapan baik kan kita lakukan yang terbaik untuk tempat itu. Nah itu nanti akan aura itu karena bagi mom aura itu hidup, artinya bagaimana aura ini semakin hidup. Bukan berarti gini, wah itu bangunannya jelek, auranya jelek, belum tentu loh. Kadang-kadang warung kopi yang nempel-nempel aja ramai sekali kan seperti itu. Jadi kalau dibilang bagaimana mengulas dari yang baik atau tidak baik, menurut mom semua baik, hanya ada sisi yang tidak baik itu yang kita angkat untuk menjadi lebih baik, dan itu pasti bisa di mana ya, seperti itu ya, seperti yang mom maksud tadi, aura itu sebenarnya itu hidup. Nah bagaimana ini bisa menjadi kehidupan yang bisa dinikmatin orang juga kita rasakan. Nah itu yang perpaduan yang harus diklikin kayak gitu. Jadi kalau untuk membuang aura yang tidak bagus, kita timpalin dengan keadaan-keadaan atau mempercantik di si tempat itu sendiri dengan harus begini, harus begitu, itu pastinya harus lihat tempat ya. Itu sangat bisa ada perubahan lebih baik. Berarti eksis bersama itu nggak masalah ya Mom ya? Masalah. Artinya kalau ada pun berarti tidak mungkin, maksudnya tidak berarti akan mengganggu seperti itu, akan menjadikan usaha kita apa, berarti tidak ya Mom ya? Tidak. Bisa eksis bersama kan berarti ya? Belum tentu mengganggu. Iya. Maksudnya adalah lebih spesifik sama-sama ada di tempat yang sama seperti kita ada di situ, terus ada kehidupan lain juga ada yang di situ, itu dia tidak bisa berbenturan seperti ini, sebenarnya seperti itu kayak gitu. Jadi kalau ini dikasih batasan itu sangat bisa sebenarnya, tetapi karena kita yang awam ya, kadang-kadang yang awam kok semakin takut, semakin kerasa, semakin itu, nah itu semakin merasa dekat. Harusnya itu harus dihindarin supaya
benar-benar ada batasan. Artinya tidak harus kita buang atau dipindahkan Enggak. atau seperti itu, tidak ya Mom ya. Berdampingan tuh bisa gitu ya Mom Iya, ya. Asal iya. kita tidak memberikan energi takut atau itu Betul. supaya batasan Iya, itu semakin iya, iya. dekat ya Mom ya. Betul. Berarti sebenarnya ini ya, aura dari orang-orang yang di lokasi tersebut juga menentukan Sangat. gitu ya untuk perkembangan kedepannya Iya, gitu ya. Sangat. Jadi kayak ketika ya orang datang buat kerja ke warung kopi tapi dia moodnya lagi jelek kan pasti auranya jelek tuh. Itu Ya. berarti itu bakalan ngimpact gitu ya. Iya, betul itu. Seperti tadi mau bilang kan alangkah lebih baiknya mempercantik keadaan itu kan. Mempercantik kan bukan berarti kita harus dandan, tapi mempercantik keadaan. Nah, itu yang utamanya kalau memang itu bagian dari terkonsep sebagai warung atau coffee shop yang memang untuk diperuntukkan supaya banyak orang bisa masuk ya ke dalamnya seperti itu. Kalau untuk ini apa namanya ya yang Mom tahu ya dengan talenta Mom, aura itu kalau semua orang akan bicara tentang aura dengan warna merah, jingga, apa segala macam karena tetapi kalau inti dari aura itu sendiri apa? Aura itu hidup. Kata hidup itu cuma hidup aja kayak itu. Bagaimana menjadi lebih hidup? Nah ini loh yang harus digarisbawahi. Kembali lagi ya memang harus kondisi melihat tempatnya ya karena kan tempat ini satu menonjol yang orang lihat di sini belum tentu orang lain yang punya talenta melihat menonjolnya ada di sini, justru akan di depan atau di belakang atau di tengah kayak gitu. Karena kan itu begini, andai kata Mom itu melihat satu tempat kondisinya, oh ini yang menonjol itu di tempat ini di situ loh gitu. Mom akan logikakan bahwa tempat itu bagaimana orang lain bisa merasakan apa yang Mom rasakan. Nah itu yang Mom ini. Tapi Mom tidak hanya bicara tentang oh di situ auranya bagus loh titik. Enggak, bagusnya di mana harus Mom jelaskan supaya orang yang awam ini bisa merasakan aura yang ada di situ. Kalau mengenai ini Mom, kiriman kadang-kadang Ya. kan ya tadi yang seperti Mas Lukas sebutkan, kita lagi usaha kita sedang berjalan, mungkin ada yang tidak senang, ada yang iri, mengirimkan sesuatu untuk meredupkan auranya Ya, atau betul, supaya betul. seperti terlewat gitu, orang lewat berkali-kali kok nggak kelihatan tokonya kita, nggak kelihatan Ya, gitu ya, ya ya, Mom ya, ya. betul, Ada seperti kiat-kiatnya Mom, gimana kita mungkin membentengi atau mengatasi masalah seperti ini? Kalau untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan ya dari pemilik itu satu itu harus kalau tidak ada air ada kaca yang menghadap ke jalan. Kalau tidak misalkan airnya harus gimana ya air mancur atau apa enggak karena itu hanya bahasa yang hal seperti itu takutnya itu dengan kaca sama air. Kaca memantulkan, kalau dia akan memantulkan aura tidak bagus itu tidak akan bisa masuk. Ada kaca di sini akan mantul keluar kayak mantul kemana kayak kan seperti itu. Kalau air itu mengalir dibuka keran atau apa itu mengalir. Jadi dua kaca sama air itu harus ada di tempat usaha yang menonjol. Itu seperti hotel-hotel. Pembukaan di hotel awal mesti ada air mancurnya kak. Ada cermin gede gitu. Ada cermin. Nah, itu dua itu harus tidak boleh dilupakan. Apapun bentuk tempatnya ini bagus atau enggak bagus, dua itu harus ada yang menonjol, air sama kaca. Itu menurut Mom harus ada. Itu tidak perlu untuk orang lain dengan mendatangkan orang seperti Mom atau seperti siapapun itu disugesti sendiri dengan keadaan itu sudah bisa. Air sama kaca itu harus ada. Paling dasar yang paling penting adalah sugesti kita selalu ya Mom ya. Ya. Itu yang nomor satu dulu Nomor ya satu Mom. sugesti. Itu akan membawa pengaruh positif pastinya ya Mom ya. Betul. Bukan tanpa alasan kenapa air sama kaca ini harus ada kan seperti tadi Mom bilang alasannya kaca itu memantulkan. Yang datang baik akan masuknya baik, yang datang tidak baik akan keluar tidak baik kan seperti itu. Berarti ya intinya ini percaya nggak percaya orang silahkan lakukan atau enggak gitu. Berarti Betul. tergantung sugesti masing-masing ya, sugesti istilahnya kayak masing-masing. kita udah misal kayak tahu ilmunya tapi kita nggak percaya juga itu nggak akan bisa Ya, terjadi nggak gitu bisa ya. terjadi, ya. Berarti memang seperti biasa kembali ke diri sendiri. Itu jawaban paling general gitu kan. Nggak percaya atau enggak.